Pak Sepkan Condong. Kami mau penjelasannya tentang esensial dan non esensial itu sendiri. Iya. Seperti apa? Jadi gini ya, di kegiatan pelaksanaan PPKM darurat ini, itu kan ada dasar hukum atau landasan hukum yang harus kita pijak ya. Kalau di Kota Bandung yaitu Perwal 68 2021 tentang PPKM darurat di Kota Bandung ya. Nah itu kan memang intinya kalau kita di lapangan di kewilayahan ya sebetulnya banyak sih yang dibahas juga di dalam Perwal itu, tapi salah satunya ya yang kegiatan esensial dan non esensial saja yang harus kita pahami bersama gitu ya dari masyarakat. Jadi kalau yang esensial itu ya kebutuhan dasar manusia yang masih boleh dilakukan atau dijalankan di kegiatan PPKM darurat ini. Kalau yang non esensial berarti ya hanya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder aja gitu ya, yang tidak terlalu dibutuhkan mungkin di masa PPKM darurat itu sampai dengan tanggal 20 gitu kan kebijakan pemerintah. Nah, yang non esensial ini ya mau nggak mau selama sampai dengan tanggal 20 ketentuannya ya untuk sementara ini harus ditutup dulu atau tidak dilaksanakan ya. Kalau yang esensial ya silakan itu masih berjalan. Nah, itulah pentingnya kami hadir di sini di RW 5 Sukapura untuk mensosialisasikan itu agar supaya masyarakat juga paham, jangan lagi nanti dia dengan adanya PPKM darurat ini masih sama seperti kondisi normal-normal saja, tapi kita membatasilah semua kegiatan masyarakat agar penekanan penyebar luasan atau penularnya COVID-19 ini udah kita antisipasi gitu. Dan apabila nih ada gitu kan yang tindakan-tindakan yang melanggar itu selama tanggal 20 itu gitu. Apa tindakan sebagai Ya Bapak kita petugas? ada tim penindak nanti. Kalau yang pagi ini memang kita kan tim ada 3 Bu ya. Tim itu seharinya itu ada 3. Ada yang pagi seperti sekarang ya. Ada yang siang, ada yang malam. Kalau yang pagi memang kita tidak ada tim penindakan. Paling kita hanya sosialisasi pemberitahuan ya, terkait tentang perwal tersebut. Nah nanti yang siang inilah yang ada PPNS-nya, kalau di kecamatan juga ada tim dari polisiannya, TNI-nya lebih lengkap lagi lah. Itu emang sifatnya udah penindakan gitu ya. Kalau misalnya ada warung-warung, warteg atau tempat makan yang masih melayani makan di tempat ya emang langsung kita tegur, langsung kita ambil tindakan sesuai dengan aturan gitu ya. Begitu juga yang non esensial masih buka ya mau nggak mau kita perintahkan untuk tutup karena paginya sudah kita kasih tahu, siangnya nanti tim yang akan menyisir itu lagi gitu. Ya. Kalau selama Bapak berproses itu kan itu apakah ada keluhan atau misalnya ada protes gitu dari warga? Pasti banyak lah protes mah karena mereka menganggapnya tidak tahu, makanya kita ini dengan semua komponen ya dari kelurahan, kecamatan, Pak RW lah terutama ya dengan kelurahannya itu dari awal-awal sudah kita kasih edaran tentang perwal ini agar supaya nanti pada waktunya ya dia jangan lagi berdalih saya belum tahu gitu. Makanya kita setiap hari itu terus saja terjun ke tiap-tiap RW di tiap-tiap kelurahan untuk mensosialisasikan itu, jangan lagi nanti ada dalih mereka tidak tahu gitu, nggak ada alasan lagi gitu. Terima kasih Bapak infonya. Iya. Terima kasih juga waktunya udah mau Terima kasih lah. Ya. Semoga Bapak sehat selalu Amin. semuanya. Amin sama-sama ya. Channel 05 ya. Iya. Nanti saya lihat warung-warung ya, sembako ya, warung-warung sembako, minimarket, supermarket, mungkin itu masih masuk kebutuhan esensial. Kalau kesehatan ya seperti klinik-klinik, rumah sakit, apotek ya, dokter itu masuk esensial ya, dan juga yang lainnya. Kayak kemarin kita juga temukan seperti ada kegiatan ekspedisi ya. Ini dengan WFH atau WFO dan 100% harus semua bekerja. Nah di luar yang itu non esensial ya, itu yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia sampai dengan tanggal 20 Juli yang akan datang itu ketentuannya di dalam perwal harus tutup ya. harus tidak dilaksanakan yang non esensial seperti
esensial. Memang kita berat ya menyampaikan ini, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ya, tapi ya itu tugas kita. Kita hanya menyampaikan di dalam perwal ini ketentuannya demikian. Ketentuannya wayahna sampai dengan tanggal 20 mah ya, artinya yang non esensial itu tidak boleh. Itu juga kalau ada penyekatan, karena di Kiara Condong ini tidak ada penyekatan ya. Kalau ada penyekatan, kalau misalnya memang si masyarakat ini bermobilisasi, dia ada pekerjaan yang ada kaitan dengan esensial dan non esensial, kalau yang esensial mungkin silakan bisa boleh lewat. Dan kami mau juga pada masyarakat yang ingin melaksanakan vaksin, silakan untuk koyak gerai-gerai yang masih ada kuotanya. Tidak dihususkan dalam satu wilayah. Boleh wilayah Kiara Condong atau Sukapura bervaksin di tempat lain. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan semacam non esensial, yaitu pangkas rambut, mohon dengan rasa hormat untuk sementara waktu sampai tanggal 20. Kayak makan, Yaitu kesehatan silakan untuk sementara Nah, ini ditutup dulu kegiatannya. barbershop, salon, tukang cukur, ya itu non esensial. Jadi sampai dengan tanggal 20 di PPKM darurat ini harus tutup. Ya, gitu ya. Ya. Karena memang bukan kebutuhan pokok lah ini. Kan gondrong sampai dengan tanggal 20. Apalagi kalau yang mau berkurban ada hadis tanggal 10. Ya. Tanggal 10 Juli nanti mulai Sabtu itu ya ini hadisnya. Ya. Boleh motong kuku dan motong rambut gitu yang mau berkurban. Itu ya, jadi ya. Ada banyak udah tukang cukur yang kita pulang bisa ya? Kalau pulang bisa. Pulang bisa sama, nggak bisa pulang kampung. Udah penyekatan. Oh, mudik. Iya. Udah apa Belum dulu, nggak boleh. Udah divaksin belum? Belum. Bapak. Kemana pulang kemana ke Garut? Bapak sekarang vaksin, jadi Bapak kalau mau vaksin tidak usah ke Garut. Silakan vaksin, ada gerai-gerai di kantor polisi, di polsek-polsek itu udah disiapkan Nanti gerai kalau udah vaksin. surat vaksin bisa. Oh, iya. Ya, Karena terus kalau naik bis nanti diperiksa surat vaksin. terus jangan sampai nanti ini kena razia yang akhirnya Bapak dikenakan denda piring dan itu sidangnya di pengadilan negeri dan tidak cukup sedikit biaya nanti yang dikenakan sidang piring itu rata-rata 5 juta Pak kalau kena sidang piring gitu ya. Jadi kami juga mulai besok ditutupnya sekarang. Ya. Nanti sekarang juga ada lagi yang jam 12 petugas. Petugas itu nanti jam 12 yang ada nindak. yang Kalau saya ngasih tahu sekarang. boleh. Nanti yang nindak yang jam 12. yang jam 12, yang Jadi, jam 6 sore itu bagian penindakan. Jangan sampai di polis lain, jangan sampai Bapak dikasih surat piring. Ya. Bapak kalau udah sidang di pengadilan, Bapak akan lebih sakit hati. Udah uang sedikit, didenda 5 juta, kan lebih baik buat keperluan lain. Ya? Ya nanti tutup sekarang. Ya. Ya. Ada tuh, laksanakan vaksin ya. Laksanakan vaksin, nanti lihat datanya ada dulu. Di mana gerai-gerai yang dibuka? Supaya nanti kalau pulang bisa pulang ke Garut. Ya. KTP aja ya Pak ya? Ya, KTP ya Pak ya? Boleh. Ya, mangga. Ya. Soalnya varian yang baru itu lebih dahsyat penularannya gitu. Kenapa pemerintah juga menyarankan untuk menggunakan masker 2? Iya mah masker 2 wajah itu dilaksanakan hanya masker 2. Mengingat Bapak melirik kiri kanan warga masyarakat tetangga kita yang sudah terpapar, apalagi yang sudah meninggal. Jangan sampai Anda sadar sesudahnya baru tertular. Ini yang dikhawatirkan. Sekarang banyaknya begitu. Sekarang ada varian baru Pak, itu dengan berseliweran gini aja kena gitu. Juga nggak pakai silang. Ini kan ini hanya untuk berdua nih, satu ini gitu ya. Ini bukan untuk bertiga sebetulnya, hanya untuk berdua ya. Jangan sampai nanti pulang dari sini malah tambah sakit gitu. Nih, berapa lama COVID terjadi di Indonesia? Kenapa masih lupa? Kita tiap hari aja woro-woro kok ngasih tindakan, kamu masih lupa aja. Linmas,
Ambil aja KTP-nya, bawa ke kecamatan. Mana KTP-nya? KTP. Terus apa yang punya? Terus kenapa pakai motor? Aturan lalu lintas boleh nggak umur 16 tahun pakai motor? Jadi udah banyak ya pelanggaran. Kamu udah banyak pelanggaran. Ya? Jangan kamu lihat orang ditegur suruh berhenti, kamu nyelonong weh. Ini petugas ini yang berhak, ini linmas-linmas ini, Satpol PP ini yang berhak ditugaskan negara untuk menindak kalian. Jangan enak-enakan, kamu merasa sehat. Tahu kamu sehat? Enggak kan? Kalau kamu OTG membawa penyakit buat orang lain, kalau nggak pakai masker mau gimana? Kita aja udah repot ngurusin 2 tahun ini. Jalan pakai doi. Jalan pakai helm, pakai masker. Mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 20 mengajak mengimbau warga masyarakat selain daripada menerapkan prokes kesehatan yang 5M, pemerintah juga menerapkan aturan baru, yaitu untuk menutup sementara kegiatan-kegiatan aktivitas Anda, yaitu yang sifatnya esensial. Yang non esensial dalam artian kami mempersilahkan kepada warga masyarakat yang mempunyai kegiatan esensial dalam artian yaitu untuk berjualan, memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari semacam berjualan. Untuk sementara dihentikan dulu kegiatannya terhitung sampai tanggal 20. Tidak lain ini semuanya adalah dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 ini yang semakin hari semakin meningkat. Karena mungkin ini belum ada kerjasamanya dengan masyarakat yang belum sadar masyarakat tentang bagaimana pentingnya menerapkan prokes kesehatan ini untuk kepentingan kita bersama. Tidak lain dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 ini yang semakin hari semakin meningkat. Untuk itu kami perlu kesadaran. Dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 ini, terutama untuk sekarang selain daripada menerapkan 5M, yaitu menerapkan PRWA 68/2021, di mana dengan mohon rasa kesadaran bahwasanya kegiatan-kegiatan yang di luar non esensial seperti bengkel, pangkat rambut, awalnya ini ada peraturan baru untuk mohon segera ditutup sampai tanggal 20. Jadi ini mungkin mohon maaf kepada warga masyarakat yang memang belum mengetahui dan memang kami belum memberikan himbauan. Ini mulai hari ini kami memberikan himbauan dengan gugus tugas dari kecamatan, polsek dan koramil, memberitahukan, memperingatkan kepada warga masyarakat yang mempunyai kegiatan di luar non esensial. Dalam artian yang esensial itu yang mempunyai kegiatan menjual. Perhatikan orang itu akan tinggal di rumah, ya. Jadi mohon sekali lagi kesadaran dari Bapak yang punya bengkel. Kita udah nggak ada rapat sekarang. Oh iya. Makanan, kesehatan. Ya, istilahnya esensial non esensial kita harus tahu itu aja. Jadi hari ini karena memang banyak kegiatan ya yang harus kita ikuti juga, ya kita bagi-bagi tugas kegiatan ya. Nanti yang jam 12 juga ada, yang malam juga ada, makanya Linmas Kecamatan juga tidak semua kita kerahkan karena kita juga harus bagi personil ya, biar supaya nggak kecapean nanti akhirnya malah tumbeng gitu kan, itu beresiko juga ya. Jadi terima kasih kegiatan hari ini yang bisa ada Pak 7.900 yang dibagikan ke nakes. Lurah, Bu Lurah, salam, semoga sehat-sehat semua ya Pak RW ya. Udah Pak, untuk ke nakes, untuk ke anggota Polres 3 orang, untuk ke